berbahagia bagi kita. Kita akan menghadapi yang namanya Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei tahun 2023 ini. Di satu sisi saya kalau mengingat kembali kepada 20 Mei ini adalah suatu kebanggaan yang sangat besar dan suatu kehormatan yang sangat tinggi dari kita-kita generasi penerus kepada generasi-generasi terdahulu. Bayangkan tahun 1908 Indonesia masih dalam penjajahan, belum ada Indonesia itu. Iya, belum ada. Kemudian ada anak-anak muda, generasi-generasi muda, baik yang intelektual maupun tokoh pemuda, tokoh agama, mereka berkumpul semua pemuda yang ingin menyatukan bangsa Indonesia ini, Bagaimana Indonesia ini supaya bersatu. Nah, suatu hal yang agak kontradiktif dengan sekarang ini, justru ada upaya-upaya sekarang justru yang dipersatukan dulu ingin dipecah-pecah. Nah, ini benar ingin dipecah-pecah. Nah, yang ingin saya mengingatkan itu begini, kenapa mereka dulu ingin bersatu? Karena mempunyai suatu nasib yang sama, nasib seperjuangan, karena mereka dijajah, tertindas, kemudian ingin merdeka. Untuk merdeka itu harus bersatu. Karena begini, kalau kalian mau sejahtera, maka harus merdeka. Kalau kalian mau merdeka harus bersatu. Jadi bersatu dulu, berdaulat, kemudian adil dan makmur. Itu dipegang oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, yang dari masalah sekarang ini beban untuk kalian-kalian generasi muda sekarang menurut saya nih, yang menjadi masalah. Indonesia ini adalah suatu negara yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, kalau kita tarik dari ujung Sumatera itu ke utara itu Cina liwat. Ya toh? Kalau kita tarik dari Papua itu ke utara maupun ke selatan, Australia liwat di selatan. Kemudian kita liwat Jepang liwat di utara. Begitu luasnya tanah air Indonesia ini. Jadi negara Indonesia negara yang sangat luas dan negara yang sangat kaya dan negara yang banyak penduduknya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Negara yang luas, kaya dan penduduknya banyak, maka negara ini adalah negara potensi menjadi negara besar. Nah, dalam percaturan dunia yang sudah maju tidak menginginkan Indonesia ini maju. Dia tidak menginginkan Indonesia maju. Supaya Indonesia tidak maju bagaimana? Makanya Indonesia harus dibuat bodoh sama mereka. Ini suatu skenario sebenarnya gitu ya. Kalau terjadi perpecahan dan ribut-ribut kita hanya masalah-masalah kecil kita ribut, ini suatu skenario besar dari orang luar dan mereka menghancurkan bangsa ini. Jadi saya katakan tadi itu negara yang sekian besar maka cocoknya menjadi negara konsumen, bukan negara produsen. Untuk menjadi negara konsumen maka harus bodoh. Untuk mereka supaya bodoh maka mereka harus diadu domba. Maka dirubahlah semua aturan-aturan banyak dirubah. Bayangkan kurikulum pun dirubah-rubah. Ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Terus kapan kita mempunyai suatu pendidikan yang mapan dari A ke B, dari B ke C sampai akhirnya ke Z? Itu susah untuk dicapai. Nah, ini memang sesuatu yang dibuat oleh bangsa-bangsa asing melalui selundupan-selundupan mereka untuk menyampaikan ini ke bangsa kita. Nah, untuk itu saya pesan kepada generasi muda, ini kalian harus waspadai bahwa kalian ini nanti akan dimasuki oleh anasir-anasir yang untuk mengadu domba antar kalian. Apakah itu antar suku, antar agama, antar kelompok, antar partai, antar kepercayaan, keyakinan dan lain-lain itu akan diadu domba. Nah, ini harus kalian sadari. Dan sekarang mereka sudah mulai masuk. Untuk itu saya minta kepada generasi muda, sadari ini semua. Bahwa di negara kita itu adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita banyak berbeda-beda dan memang berbeda. Karena berbeda itulah kita bersatu. Kalau kita tidak berbeda, kita sudah bersatu dari dulu. Dipersatukan karena berbeda. Nah, untuk itu kembali sekarang perbedaan ini juga harus menjadi suatu kekuatan. Ada kekuatan umat Islam, ada kekuatan umat Kristen, umat Hindu, umat Buddha, kegiatan generasi muda, generasi tua, kegiatan Pulau Jawa, Sumatera dan lain-lain harus bersatu. Kembali sadari bahwa perpecahan-perpecahan yang udah saya ulangi, bibit-bibit perpecahan yang mulai timbul sekarang ini bukan sesuatu yang muncul dari dalam kemauan anak bangsa, tidak. Tapi ini adalah kehendak dari negara-negara tertentu yang pengen menjajah Indonesia, baik secara ekonomi maupun secara politik. Nah, untuk itu saya minta disadari semuanya, mari kita bersatu. Menghadapi pemilu nanti, pemilu sesuatu hal yang biasa, perbedaan pasti, semua orang punya calon masing-masing, pasti. Jadi tidak perlu kita khawatirkan siapa yang naik. Yang penting kita minta yang naik jadi presiden itu harus betul-betul manusia-manusia yang menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang kaya dengan penduduk yang banyak dan terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan agama. Mereka harus siap untuk mempersatukan itu.
Jangan sampai ada yang pengen menjadi pemimpin di Indonesia, tapi untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu atau partai-partai tertentu, harus untuk kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam rangka ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih deh. Oh iya Pak. Wah, ini kalau militer yang bicara tegas sekali yang intinya, tapi ada satu mungkin berdaulat. Ya. Bangsa yang berdaulat. Jadi siapapun presidennya harus mengedepankan bahwa kita harus selalu berdaulat dalam segala hal. Makasih banyak Pak Jenderal, itu keren banget teman-teman.